Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Di tengah kota yang sibuk dan tak ramah, seorang lelaki tua bersandal jepit berjalan pelan di atas trotoar marmer. Tak dipandang, tak disapa. Dikiranya pengemis, dianggap tak punya apa-apa. Namun siapa sangka, di tangannya tergenggam map tua berisi harta miliaran dan jejak amal yang tak pernah dipublikasikan. Ia datang bukan untuk meminjam, bukan untuk meminta, tapi untuk menyelesaikan janji lama. Janji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Namun sayang, dunia yang silau pada penampilan, menaruhnya di bangku dekat toilet. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, sampai semuanya terlambat. Apa yang terjadi setelah itu, mengubah cara satu bank memandang manusia. Dan pelajaran dari lelaki tua itu masih hidup sampai hari ini. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus semangat menghadirkan kisah penuh pelajaran dan makna. Dan bagi yang sudah mendukung kami, semoga Allah lapangkan rezekimu, kabulkan hajatmu, dan hadirkan cahayanya dalam setiap langkah hidupmu. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun. Namun suara klakson, deru mesin, dan langkah tergesa orang-orang sudah mulai mengisi jalanan. Di antara keramaian itu, seorang lelaki tua berjalan perlahan di trotoar. Sandalnya usang, bajunya lusuh, dan di tangannya tergenggam sebuah map tua yang sudutnya mulai koyak. Tak banyak yang memperhatikannya. Beberapa orang justru menghindar, mengira ia pengemis atau orang yang tersesat. Padahal langkahnya begitu yakin, meski tertatih. Ia bukan orang yang tersesat. Ia tahu persis kemana akan pergi. Namanya Mbah Wiryo. Usianya lebih dari 70. Tubuhnya mulai membungkuk dimakan usia, tapi tatapannya masih tajam. Wajahnya penuh garis kehidupan, namun sorot matanya tenang. Di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Ia menuju satu tempat. Bank Nasional Utama, sebuah gedung tinggi dengan dinding kaca yang menjulang di jantung kota. Di sana, ia punya urusan penting. Bukan untuk membuka rekening, bukan pula untuk meminjam uang. Di dalam map tuanya tersimpan dokumen yang telah ia simpan puluhan tahun. Hari itu, ia datang untuk mengurusnya. Ketika Mbah Wiryo memasuki lobi, dinginnya ruangan langsung menyambut. AC yang menyala penuh kontras dengan udara panas di luar. Lantai marmer mengkilap, kursi-kursi kulit tertata rapi, dan pegawai bank berjalan cepat dengan kemeja rapi, serta ID card yang menggantung di leher mereka. Mbah Wiryo melangkah pelan. Namun belum sempat ia bicara, seorang satpam menghampiri. "Pak, maaf, ada keperluan apa?" Tanyanya sopan tapi canggung. Matanya melirik penampilan si kakek. "Saya mau bertemu bagian manajer," jawab Mbah Wiryo tenang. Satpam itu tampak ragu. Sebelum sempat membalas, datanglah seorang pegawai perempuan muda. Wajahnya rias rapi, namanya Tania. Ia bekerja di bagian layanan nasabah. "Maaf Pak," katanya, sopan tapi datar. "Kalau Bapak butuh bantuan sosial atau surat keterangan, bukan di sini tempatnya." Mbah Wiryo tersenyum kecil. "Saya kesini untuk urusan rekening, mau mencairkan dokumen lama." Tania mengangkat alis. "Atas nama siapa, Pak?" "Wiryo Santosa." Tania agak tersentak. Nama itu terasa familiar, tapi ia segera menepisnya. Penampilan si kakek tak sesuai dengan nama yang biasa ia lihat di laporan nasabah prioritas. "Silakan tunggu sebentar. Tapi duduknya di bangku ujung sana saja ya, Pak." Tania menunjuk sebuah kursi plastik kecil di pojok, dekat toilet. Jauh dari sofa utama yang biasa dipakai tamu penting. Mbah Wiryo tak keberatan. Ia mengangguk, lalu berjalan pelan ke arah bangku itu dan duduk sambil memeluk mapnya. Dari tempatnya, ia melihat orang-orang lalu lalang. Pegawai bank sibuk, nasabah berdasi menelepon dengan suara keras. Dan layar besar di dinding menampilkan grafik saham naik turun. Semuanya tampak modern, sibuk, dan cepat. Tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa yang duduk di pojokan itu. Mbah Wiryo menatap sekeliling, lalu memejamkan mata sebentar. Bukan karena lelah,
tapi karena ia tahu waktunya akan datang. Di dunia yang serba tampak, orang seperti dirinya hanya dinilai dari apa yang bisa dilihat mata. Tapi ia tak datang untuk mengubah penilaian orang. Ia hanya datang untuk menyelesaikan sesuatu, dan tanpa mereka sadari, ia akan membawa pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tania meletakkan map coklat yang baru saja ia terima dari lelaki tua itu di atas meja. Ia belum sempat membukanya, masih diliputi keraguan dan asumsi, sebagian karena penampilan si kakek, sebagian lagi karena nama yang disebut tadi, Wiryo Santosa. Nama itu seakan pernah muncul di benaknya. Entah dalam laporan tahunan atau database lama nasabah prioritas yang tak aktif. Tapi logikanya menolak percaya. Tak mungkin nama sebesar itu datang dari sosok yang bahkan tidak mengenakan sepatu. Ia membuka map itu dengan perlahan. Halaman pertama adalah sertifikat deposito. Resmi. Tertulis atas nama Wiryo Santosa. Tanggalnya tertulis lebih dari 2 dekade lalu. Nilainya besar. Bahkan sangat besar untuk ukuran siapapun. Tania mendadak duduk lebih tegak. Tangannya kini gemetar saat membalik halaman berikutnya. Beberapa lembar sertifikat kepemilikan saham menyusul. Semua sah, semua asli, semua atas nama kakek yang baru saja ia suruh duduk di pojok dekat toilet. Ia buru-buru membuka komputer dan memasukkan nama itu ke dalam sistem internal bank. Tidak butuh waktu lama. Data muncul. Nama Wiryo Santosa. Status Dormant Priority Account. Nilai aset lebih dari 8 miliar rupiah. Terdaftar sejak tahun 1999. Tidak pernah melakukan pencairan atau penarikan besar. Dana terus bertumbuh selama lebih dari 20 tahun. Tania membeku. Ia membaca ulang datanya 3 kali. Tak ada kesalahan. Itu benar-benar dia. Detik itu juga, ia berdiri dari kursinya dan bergegas menuju ruang manajer. Di tangannya masih tergenggam map itu, kini seperti benda berharga yang harus dijaga dengan sepenuh hati. "Pak Andra," ujarnya dengan suara tertahan, "saya perlu Bapak lihat ini, sekarang juga." Pak Andra menatapnya dengan bingung, lalu membuka map yang disodorkan padanya. Raut wajahnya berubah. Dari bingung, menjadi heran, lalu perlahan berubah menjadi pucat. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya cepat. "Dari kakek tadi, yang saya suruh duduk di pojok. Saya kira." Pak Andra menutup map perlahan. "Segera panggil dia. Bawa ke ruang VIP. Sekarang." Tania mengangguk dan berlari kembali ke lobi. Tapi ketika ia sampai di pojok tempat Mbah Wiryo duduk, kursi itu kosong. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada sosok tua bersandal jepit dimanapun. Ia bahkan bertanya pada satpam. "Tadi keluar sendiri, Mbak. Pelan-pelan jalan ke arah halte," jawab satpam itu dengan ekspresi polos. Tania berlari kecil keluar gedung, menengok ke sepanjang trotoar. Namun tak ada lagi bayangan lelaki tua itu. Jalanan sudah ramai. Langkah kaki dan suara kendaraan menelan keberadaannya. Ia kembali ke dalam dengan napas tersengal. "Pak, beliau sudah pergi." Pak Andra hanya diam. Ia menatap map di tangannya seolah sedang memegang cermin yang memperlihatkan kesalahan seluruh timnya. "Kita baru saja mempermalukan diri sendiri," gumamnya. Di ruangannya, Pak Andra membuka ulang data Mbah Wiryo. Semua bukti legal, semua tercatat, semua sah. Tapi bukan itu yang paling mengganggunya. Yang paling menohok adalah kenyataan bahwa mereka, para profesional yang dibayar untuk melayani, gagal melihat manusia di balik penampilan sederhana. Sementara itu, di halte beberapa blok dari gedung bank, Mbah Wiryo duduk di bangku kayu, memandangi jalanan yang padat. Mapnya kembali ia genggam. Ia tak marah. Ia tak sakit hati. Ia hanya ingin memberi waktu, agar mereka tahu bahwa tak semua yang datang dengan diam patut disepelekan. Hari itu, suasana Bank Nasional Utama berubah drastis. Apa yang awalnya hanya hari biasa dengan antrean dan laporan keuangan, kini menjadi pagi penuh kegelisahan. Di tangan Pak Andra masih tergenggam map milik Mbah Wiryo. Di dalamnya tidak hanya dokumen keuangan, tapi juga pengingat bahwa manusia bisa keliru menilai sesamanya, terlebih saat hanya melihat dari tampilan luar. Tania duduk terpaku di mejanya. Ia menatap kosong layar komputer yang menampilkan profil nasabah bernama Wiryo Santosa.
lengkap dengan angka-angka besar yang kini membuatnya malu setengah mati. Hatinya seperti dihantam batu. Ia teringat bagaimana ia menyuruh lelaki tua itu duduk di dekat toilet, seolah beliau tak pantas berada di tengah kenyamanan nasabah lain. Bisik-bisik mulai terdengar dari para staf lain. Cerita tentang kakek misterius itu menyebar cepat. Beberapa merasa tak percaya, yang lain hanya bisa menggeleng pelan. Nama Wiryo Santosa bukan nama asing. Ia pernah muncul di arsip lama sebagai penyandang dana awal bank saat pertama berdiri 2 dekade lalu. Tapi tak pernah ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tak pernah ada foto, tak pernah ada kunjungan. Sampai pagi tadi, Pak Andra akhirnya mengumpulkan tim dalam ruang rapat kecil. Mulai hari ini jangan pernah, sekalipun, menilai nasabah dari pakaian, sepatu, atau caranya berjalan, ucapnya dengan nada tegas. Karena kita bukan hanya melayani uang, kita melayani manusia. Dan pagi ini, kita gagal. Semua menunduk. Tak ada yang berani menimpali. Sementara itu, di sebuah taman kecil tak jauh dari bank, Mbah Wiryo duduk di bawah pohon rindang. Di depannya segelas teh hangat yang baru dibeli dari pedagang kaki 5. Ia mengeluarkan secarik kertas dari map dan mulai menulis dengan pulpen tua yang selalu ia bawa. Tulisan tangannya kecil, rapi, dan lambat. Ia bukan menulis keluhan, bukan pula surat teguran. Ia menulis wasiat, bukan untuk harta, tapi untuk nilai-nilai yang ia yakini, bahwa hidup tidak harus terlihat untuk jadi berarti. Beberapa jam kemudian, sopir ojek online menghampirinya, mengantar surat yang ia titipkan ke kantor bank. Pak Andra membuka amplop coklat itu di ruang kerjanya. Isinya adalah surat pendek bertulis tangan. Saya datang bukan untuk dihormati, hanya ingin menyelesaikan kewajiban saya. Saya tak ingin dimuliakan karena uang. Saya hanya ingin melihat apakah dunia sudah cukup dewasa untuk tidak tertipu oleh debu di baju orang tua. Jika saya tak kembali, titip salam untuk semua yang sempat menoleh. Wiryo Santosa. Pak Andra menghela napas panjang. Surat itu ia letakkan di meja, lalu berdiri. Ia meminta Tania datang ke ruangannya. Begitu Tania masuk, ia langsung berkata, "Saya siap menerima teguran, Pak." Pak Andra menggeleng. "Kamu sudah belajar cukup banyak hari ini, pelajaran yang tidak tertulis di pelatihan manapun. Tapi tolong, bantu saya satu hal." "Apa itu, Pak?" "Kita harus cari tahu di mana beliau tinggal. Kalau perlu, cari melalui yayasan atau siapapun yang pernah menerima bantuan atas nama beliau. Saya ingin memperbaiki semuanya." Tania mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia merasa ingin melayani bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan untuk menebus sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesalahan kerja. Di luar, matahari mulai turun perlahan. Tapi bagi semua orang di bank itu, cahaya dari seorang lelaki tua yang tak mereka pahami mulai menyinari sisi hati yang selama ini mungkin tertutup oleh angka dan target. Mereka tidak tahu apakah Mbah Wiryo akan kembali. Tapi mereka tahu, sejak hari itu, semua orang akan menoleh lebih dulu sebelum menilai siapapun. 2 hari setelah kepergian Mbah Wiryo dari bank, suasana di kantor cabang itu belum sepenuhnya pulih. Ada semacam bayangan yang menggantung di setiap langkah staf. Bukan rasa takut, tapi semacam pengingat sunyi bahwa mereka pernah salah menilai manusia hanya dari apa yang tampak. Pagi itu, sebuah mobil tua berwarna krem berhenti perlahan di depan gedung. Dari dalamnya turun seorang lelaki paruh baya, mengenakan kemeja polos dan membawa tas selempang lusuh. Ia masuk ke lobi dan langsung menuju meja informasi. "Saya mengantar surat untuk Pak Andra, dari Bapak Wiryo," katanya tenang. Tania, yang kebetulan berada di meja itu, segera berdiri. "Dari Mbah Wiryo, beliau baik-baik saja? Beliau titip salam, dan minta ditemui hari ini, kalau bisa." Tak lama, Mbah Wiryo pun muncul dari balik pintu kaca, berjalan perlahan sambil membawa map yang sama. Kali ini, Satpam menyambutnya dengan senyuman tulus, membukakan pintu, bahkan menawarinya air minum. Semua staf berdiri, beberapa bahkan menundukkan kepala. Mbah Wiryo tersenyum kecil, seolah tahu bahwa tidak semua perubahan perlu dijelaskan. Di ruang VIP, Pak Andra menyambutnya dengan hormat. Tania duduk di samping, membawa berkas yang telah dipersiapkan.
Maafkan perlakuan kami tempo hari, Pak, ucap Pak Andra pelan. Saya tidak menyimpan dendam, Nak. Dunia ini memang sibuk mengejar yang tampak. Jarang punya waktu untuk melihat yang tersembunyi, jawab Mbah Wiryo lembut. Ia membuka mapnya dan menyerahkan beberapa dokumen baru. Surat kuasa fotokopi legal aset, dan surat pernyataan. Semua telah ditandatangani. Namun kali ini, bukan untuk dirinya. Saya ingin semuanya dialihkan ke satu rekening yayasan. Saya sudah daftarkan namanya. Yayasan itu tempat anak-anak saya dirawat sejak lama. Bukan anak kandung, tapi mereka tetap darah daging dari cinta yang saya pelihara. Pak Andra membaca dokumen itu satu persatu. Semua sah, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Kakek itu tidak hanya datang dengan maksud baik, tapi juga dengan kesiapan yang terstruktur. Pak, jumlah ini sangat besar. Bapak yakin ingin menyerahkannya seluruhnya? Tanya Pak Andra hati-hati. Mbah Wiryo mengangguk. Saya sudah hidup lebih dari cukup. Rumah saya tidak besar, tapi cukup untuk tidur. Makan saya tidak mewah, tapi cukup untuk kenyang. Yang belum cukup hanyalah amal yang bisa saya bawa pulang. Tania menunduk. Suaranya tercekat. Boleh saya tanya satu hal, Mbah? Ucapnya pelan. Silakan. Kenapa Bapak memilih diam selama ini? Tidak pernah menarik dana, tidak pernah menunjukkan diri. Mbah Wiryo menatap langit-langit ruangan sejenak, lalu menjawab, karena hidup bukan untuk dipamerkan. Saya menabung bukan untuk kemewahan, tapi untuk waktu yang tepat. Dan saya rasa, waktu itu sekarang. Proses penandatanganan berjalan lancar. Tangan Mbah Wiryo memang sudah bergetar. Tapi tanda tangannya tetap jelas, penuh makna. Setelah semua selesai, Pak Andra berdiri dan menjabat tangannya dengan khidmat. Terima kasih telah memberi kami kesempatan memperbaiki kesalahan, ucapnya. Mbah Wiryo hanya tersenyum. Kesalahan itu biasa, Nak. Yang luar biasa adalah ketika kita mau belajar darinya. Ia lalu berdiri, mapnya sudah kosong, tapi hatinya terasa penuh. Saat ia berjalan keluar, seluruh staf berdiri menyambut. Tak ada tepuk tangan, tak ada formalitas berlebihan. Hanya keheningan penuh rasa hormat yang mengiringi langkah pelan seorang lelaki bersahaja. Yang hari itu menandatangani bukan sekadar formulir bank, tapi sejarah kecil tentang arti menjadi manusia sejati. Senja merambat pelan di kaki langit desa. Langit berubah jingga, disapu angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan asap kayu dari dapur-dapur sederhana. Di tengah suasana itu, sebuah rumah kayu berdiri tenang di tepi jalan kecil. Halamannya luas, ditumbuhi pohon mangga dan jambu air. Disitulah Mbah Wiryo tinggal. Rumah itu bukan rumah mewah, hanya berdinding papan, berlantai semen yang retak di beberapa sudut, dan beratapkan seng tua. Tapi justru disitulah letak kehangatan yang sesungguhnya. Di terasnya ada bangku panjang tempat anak-anak sering duduk sambil membaca buku. Dan di salah satu sudut rumah, tergantung papan kecil bertuliskan tangan, belajar adalah cahaya. Setelah semua proses di bank selesai, Mbah Wiryo kembali ke tempat itu. Tempat ia dibesarkan, tempat ia mulai menanam cita-cita, dan tempat ia mengikat janji pada dirinya sendiri. Jika suatu hari aku punya kelebihan, aku akan kembali, dan aku akan berbagi. Janji itu kini telah ditepati. Sore itu, ia duduk di bawah pohon mangga sambil menyuapi bubur ke seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Di sekelilingnya, belasan anak lain sedang menggambar, menulis, atau sekadar bercanda di atas tikar lusuh. Semua anak itu tahu bahwa lelaki tua itu bukan sekadar pengurus panti. Ia adalah rumah bagi mereka, dalam bentuk yang paling utuh. Di sisi lain halaman, seorang pemuda bernama Seno sedang mencatat daftar kebutuhan logistik di papan tulis. Seno adalah mantan anak panti yang diasuh Mbah Wiryo sejak kecil. Kini, ia menjadi tangan kanan sekaligus penjaga amanah dari semua yang ditinggalkan. Mbah, kata Seno sambil menghampiri. Paket buku dari Jakarta sudah datang. Lusa mereka juga kirim komputer 1 unit. Kita bisa mulai kelas komputer minggu depan. Mbah Wiryo tersenyum. Pelan-pelan saja, No. Yang penting bukan canggihnya alat, tapi cahaya niatnya. Seno mengangguk. Ia paham. Ia tumbuh dengan nilai-nilai itu. Hidup sederhana, tapi memberi seluas-luasnya. Tak menyimpan lebih dari yang dibutuhkan,
karena hidup tak pernah tahu kapan akan dipanggil pulang. Di dalam rumah, kamar-kamar sederhana kini telah diperbaiki. Atap yang dulu bocor sudah diganti. Kasur-kasur tipis diganti dengan matras baru. Bahkan ada rak buku yang dibangun khusus dari hasil sumbangan. Meski di dindingnya masih menempel coretan tangan anak-anak, tak ada yang berani menghapusnya. Di atas meja kecil di kamar Mbah Wiryo, terdapat satu benda yang paling ia jaga. Buku catatan. Isinya bukan laporan keuangan atau rencana besar. Isinya adalah kutipan-kutipan pendek, doa-doa malam, dan nama-nama anak yang pernah tinggal di rumah itu, lengkap dengan tanggal kedatangannya. Setiap malam, sebelum tidur, Mbah Wiryo selalu membaca satu halaman. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk mendoakan satu persatu nama yang tertulis di sana. Seno pernah bertanya, "Mbah, kenapa harus ditulis semua? Bukankah mereka sudah besar, ada yang pergi, ada yang lupa?" Mbah Wiryo menjawab, "Kalau mereka lupa, biarlah, tapi saya tidak ingin lupa bahwa saya pernah punya keluarga dari doa." Malam itu, seperti biasa, azan maghrib berkumandang dari surau kecil di seberang jalan. Anak-anak segera berlari mengambil air wudhu. Mbah Wiryo berdiri perlahan, mengambil pecinya yang sudah lusuh tapi harum karena sering dipakai. Sebelum melangkah, ia menatap langit. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah selesai dengan urusan dunia, tapi belum lelah mencintainya. Dan di dalam ketenangan itu, janji masa kecil yang dulu ditulis dalam diam, akhirnya telah ia tepati. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika satu unggahan sederhana di media sosial mulai beredar. Sebuah foto memperlihatkan seorang lelaki tua bersarung dan berbaju koko, duduk di depan rumah kayu bersama anak-anak yang tersenyum lebar. Tak ada editan, tak ada filter, hanya ketulusan yang terasa menembus layar. Captionnya pendek. Orang ini dulu dianggap gelandangan di kota. Ternyata, ia menyimpan lebih dari sekadar harta. Tak butuh waktu lama, unggahan itu disebarkan ulang ribuan kali. Portal-portal berita mulai menulis ulang kisahnya. Wartawan datang ke desa. Bahkan pejabat daerah mengirim perwakilan untuk mengapresiasi pengabdian beliau. Namun yang mereka temui bukanlah rumah megah atau yayasan formal. Hanya rumah kayu sederhana, halaman luas dengan pohon mangga, dan derai tawa anak-anak yang tetap bermain tanpa peduli siapa yang datang. "Pak Wiryo ada?" tanya seorang wartawan kepada Seno yang sedang menyapu halaman. Seno mengangguk pelan. "Mbah sudah berpulang 3 hari lalu. Tenang, di belakang rumah, di bawah pohon mangga yang paling tua." Mereka terdiam, tak ada nisan mewah. Hanya tanah merah dengan batu kecil di atasnya dan sepotong kayu bertuliskan, "Di sini beristirahat seseorang yang pernah mencintai dengan diam." Tania datang ke rumah itu tak lama setelah kabar wafatnya Mbah Wiryo sampai ke bank. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa satu bingkisan kecil. Ia disambut oleh anak-anak dan Seno, lalu diajak masuk ke ruang depan yang penuh buku dan mainan bekas. "Ini dari kantor kami," ujar Tania, menyerahkan bingkisan berisi buku cerita Islami, alat tertulis, dan satu figura berisi kutipan surat Mbah Wiryo yang dulu ia titipkan. Seno tersenyum. "Mbah tidak suka dipajang-pajang, tapi saya rasa ia akan mengizinkan ini." Mereka duduk di teras. Sambil memandangi halaman tempat anak-anak belajar dan bermain, Tania berkata pelan, "Beliau datang ke kami dalam keadaan paling sederhana, tapi meninggalkan kami dengan pelajaran yang paling mahal." Seno menjawab, "Beliau selalu bilang, kalau bisa memberi, beri. Kalau belum bisa memberi, jangan menyakiti." Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Anak-anak mulai berlarian menuju surau. Beberapa membawa sajadah kecil yang telah sobek di ujungnya. Suara mereka riuh, tapi tak pernah mengganggu. Justru menjadi simfoni yang Mbah Wiryo rindukan setiap harinya. Setelah salat, Seno mengajak Tania ke belakang rumah. Mereka berdiri di depan makam sederhana itu. "Apa Mbak pernah bilang sesuatu sebelum wafat?" tanya Tania, suaranya hampir berbisik. Seno mengangguk. "Ia bilang kalau nanti ia sudah tiada, jangan bawa ke kota, jangan dimakamkan mewah, cukup di sini dekat anak-anak. Biar kalau mereka main, mereka tahu. Cinta itu tidak pernah pergi jauh." Tania menunduk.
Air matanya tak tertahan. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak yang bisa dipelajari dari seseorang yang tak pernah menggurui. Di hari-hari berikutnya, banyak yang datang ke panti itu. Bukan untuk memberi, tapi untuk belajar. Beberapa membawa sumbangan, tapi kebanyakan pulang dengan mata berkaca dan hati yang basah. Mereka takjub bagaimana seseorang bisa menyimpan begitu banyak kebaikan tanpa satupun ingin dikenal. Nama Mbah Wiryo akhirnya dikenal luas, tapi bukan karena ia menginginkannya, justru karena ia tak pernah memintanya. Dan seperti doa yang ia tulis dalam buku catatan terakhirnya, "Ya Allah, cukupkan aku dengan sedikit yang berkah, jauhkan aku dari banyak yang sia-sia. Jadikan aku terang kecil di tempat yang tak pernah diperhitungkan." Terang itu kini menyala, bukan di pusat kota, bukan di media besar, tapi di hati-hati kecil yang tumbuh dari kasih, dan dalam cerita-cerita yang kelak akan diceritakan turun-temurun. Bahwa pernah ada seorang lelaki tua bersandal jepit, yang tak punya apa-apa di mata dunia, tapi meninggalkan segalanya di sisi Allah. Mbah Wiryo mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada baju yang ia kenakan, melainkan pada nilai yang ia tinggalkan. Di balik sarung usang dan sandal jepit, tersembunyi hati yang luas dan tangan yang tak henti memberi. Ia tidak butuh pujian, tidak mencari hormat, dan tidak meminta dunia menoleh. Tapi justru karena itulah, dunia akhirnya menunduk hormat kepadanya. Kita hidup di zaman yang cepat menilai dan lambat memahami. Tapi kisah ini mengingatkan, jangan remehkan siapapun hanya karena penampilannya. Bisa jadi, orang yang kita singkirkan adalah orang yang paling Allah muliakan. Dan di akhir hidupnya, Mbah Wiryo tak mewariskan gedung, tidak juga nama besar. Tapi ia mewariskan keteladanan, bahwa harta adalah titipan, dan memberi dalam diam adalah amal yang paling luhur. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa hidup bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang meninggalkan cahaya setelah kita tiada.